وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para fuqaha, para guru, ustaz, ustazah yang saya ta'zimi, para sepuh, para bini sepuh, orang-orang tua kami, para penasehat, pembina, ketua, pengurus dan jamaah Masjid Nurul Persada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu dalam kondisi sehat wal afiat. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allah terus limpahkan pada hadrat Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga sahabat berikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar, mengaji dan mengkaji kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah, kitab faidah-faidah yang dipilih untuk orang-orang yang berjalan meniti jalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukukul muslim, hak-hak orang Islam, yang ini terdiri dari beberapa bab. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul muslimi ay hadza babun fi bayani hukukil muslimi. Bermula ini satu bab membahas tentang hak-hak muslim. Ketika di dalam Islam ada istilah hak muslim, maka berarti tentunya menjadi kewajiban bagi muslim yang lain. Artinya kalau kita bicara ini hak suami, berarti kewajiban siapa? Kewajiban istri. Hak istri berarti kewajiban suami. Ada keseimbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, semesta ini dengan pola hukum keseimbangan. Bihusban, kemudian bil mizan, dengan mizan, dengan keseimbangan. Maka Bapak Ibu, dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun, semua ini ada imbangannya. Maksudnya bagaimana? Bahasa kita, kalau ada Nabi Muhammad, pasti di situ ada Abu Jahal. Di mana di situ ada keburukan, di situ pasti ada kebaikan. Itu sudah. Karena tidak akan ada kebaikan saja tanpa ada keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Apa yang tak berpasangan? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ketika sesuatu itu Allah jadikan berpasang-pasangan, salah satunya untuk menunjukkan kemahaesaan ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan layak disandarkan kepadanya sifat-sifat kekurangan. Nah, bicara tentang hak-hak muslim, berarti kalau ada hak muslim, maka berarti ada kewajiban muslim yang lain pada saat yang bersamaan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama pada bab Dzikrus Sultanil Adili,
kita akan bercerita atau membahas subbab tentang As-Sultanul Adil, tentang raja atau penguasa yang adil. Apa makna adil? Adil itu artinya wad'us syai'i fi mahallihi. Jadi adil itu anak kecil diberikan jajan 2.000. Kakaknya yang SMP tunjuk berapa ibu-ibu tunjuk yang SMP? 5.000. Yang SMA 10. Yang kuliah 10.000 juga. 20. Nah, inilah adil. Tak baca adil itu bahwa 5.000 itu dah adil. Maka adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu yang memang haknya untuk mendapatkan dengan porsi tersebut. Atau dalam konteks hukum, adil itu artinya menetapkan satu hukum sesuai dengan yang semestinya. Maka berarti ketika dalam konsep adil itu tidak bisa bahwa kemudian suami cari nafkah, istri kemudian misalnya santai-santai. Harus diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan mengerjakan tugas rumah dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas cerita-cerita atau hal-hal yang berkaitan tentang As-Sultanul Adilu, bercerita tentang pemimpin-pemimpin yang adil. Min manaqib Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari manaqib Sayyidina Umar bin Khattab. Ada manaqib Sayyidina Umar bin Khattab, ada manaqib Imam Syafi'i, ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada manaqib Kiai Marogan, ada manaqib Kiai Bahri bin Pandak Tanjung Atap, ada manaqib Syekh Umar Bagindosari Tanjung Batu. Apa arti manaqib? Manaqib artinya mengenang, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang terdahulu. Jadi dalam haul misalnya ada yang meninggal, diceritakan tentang kebaikannya, itu namanya manaqib. Manaqib Syekh Kiai Qori misalnya, itu cerita tentang kebaikan-kebaikan, manfaat, maslahat yang beliau berikan kepada umat ini, namanya manaqib. Maka cerita tentang kebaikan-kebaikan ini kita awali tentang manaqib Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan atat zalzalatun azimatun fi zamani Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hatta kadatil jibalu an taqa'a. Diceritakan bahwa pada masa Sayyidina Umar bin Khattab terjadi zilzal, terjadi gempa bumi, sampai cerita orang saat itu seolah-olah gunung Uhud itu mau rubuh. Saking hebat apa zilzal, apa goncangan tadi atau gempa tadi di Madinah ini. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengambil pecut beliau, mengambil cemeti beliau, kemudian ini pecut atau cemeti itu kemudian beliau pukulkan ke tanah dengan kencang, cetar itu, sambil teriak Sayyidina Umar bin Khattab, ya ardu uskuni, dengan teriak, hei bumi diam, kata Umar bin Khattab. Kemudian beliau ngomong seperti, kalau aku Umar bin Khattab bukan pemimpin yang adil, maka celakalah Umar bin Khattab. Setelah mendengar bentakan Sayyidina Umar bin Khattab itu, maka kemudian gempa itu habis hilang, dan sampai sekarang itu Madinah tak pernah goncang lagi oleh gempa, takut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini memang melawan Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak riwayat menyatakan tentang betapa hebatnya beliau, dan karomahnya beliau salah satunya adalah karena adilnya dalam memimpin. Maka diriwayatkan pada satu saat ketika telah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pengen minta, ya Allah, pengen tahu apa nian yang dijawab oleh Umar bin Khattab dengan malaikat Munkar Nakir. Karena setan kan sudah jelas, setan takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Misalnya di sini ada Sayyidina Umar bin Khattab, di situ ada jin atau setan nak lewat, di sini Sayyidina Umar melilit nyari jalan lain. Ayo CS kita jauh, ngapa ada Umar, ngeri gitu. Dari jauh
nentang uji gitu, Cak Umar itu uji setan kan, maka mereka mencari tempat yang lain, takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah sekarang kata Sayyidina Ali, bagaimana Umar bin Khattab ini kalau ditanya munkar nakir apa diolah ceritanya kira-kira, maka minta kepada Allah, berdoa, dan Allah kasyafkan beliau, Allah bukakan itu sehingga beliau mengetahui apa yang terjadi di alam barzakhnya ketika pada Sayyidina Umar bin Khattab dan malaikat munkar nakir. Maka datang dalam perawakan yang seram, bersuara menggelegar, bahasa kita mentak-mentak, "Wahai Allah!" Dan mentak itu dibentak balik oleh Sayyidina Umar bin Khattab. "Kau siapa?" Sayyidina Umar bin Khattab. "Kau tak tahu, aku ni kawannya Nabi Muhammad." Dengar bentakan itu, kicep mamang dua munkar nakir, ngadu kepada Allah, "Ya Allah, belum sempat kami bertanya, kami lah kena tegur, kena marah oleh siapa itu ya Rabb?" Maka kata Allah, biarkan, ini orang istimewa ini, kata Allah, sudah biarkan, tak usah cari masalah dengan dia itu, sudah lewat kelabai. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan sambil ketawa bahwa jangankan setan, malaikat pun itu kena bentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karomah ini beliau dapatkan karena apa? Karena keadilan beliau dalam memimpin. Sampai-sampai bumi pun takut, sampai-sampai kemudian gempa pun berhenti. Kenapa? Karena beliau menjamin bahwa dia adalah orang yang adil, maka orang yang adil punya karomah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengar kemarin saya sering ceritakan tentang karomah para aulia, kekasih-kekasih Allah, karena amalnya, ibadahnya, mujahadahnya. Maka malam hari ini kita membahas, ada ternyata jenis orang yang menjadi wali bukan karena ibadahnya saja, tapi karena adilnya dalam dia menjadi pemimpin. Jadi kalau nak jadi wali itu gampang, gubernur itu. Mana adillah dengan seadil-adilnya, takut kepada Allah dengan setakut-takutnya, jadi wali dia. Yang ini terjadi pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu cicit Sayyidina Umar bin Khattab itu kan yang menjadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita pernah ceritakan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu serigala atau anjing atau hewan-hewan yang buas itu ikut makan bersama domba. Mereka tidak makan domba. Jadi kalau dalam perjalanan pulang, para penggembala itu nak malam ke tenda mereka masing-masing, karena mereka kan nomaden kan, mereka tak menetap, jadi mereka tinggal di tenda-tenda. Maka kemudian tenda mereka, kemudian nanti di luar, di tempat khusus itu, di luar tenda itu akan banyak hewan-hewan, onta, kemudian domba itu dikumpulkan. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, serigala, binatang buas atau anjing atau apapun itu, mereka berjalan memimpin domba-domba untuk menunjukkan jalan pulang. Kenapa? Karena barokahnya, karomahnya pemimpin yang adil. Satu saat kemudian ternyata anjing-anjing atau serigala ini sudah liar. Dulunya mereka kemudian memimpin jalannya domba, mereka jalan di depan, sekarang mereka jalan di belakang pengen rekam. Maka para gembala bilang, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ngapa kata kawannya, kau ucap inna lillahi? Mata al-khalifah, khalifah lah meninggal. Loh, kau ngapa kau pacak tahu? Kita kan tidak tahu kabar, jauh antara Madinah dengan gurun pasir, harus berjalan berhari-hari. Kata beliau, lihat perilaku hewan buas ketika awalnya hewan-hewan buas ini membimbing hewan-hewan ternak itu, domba dan onta itu, untuk menjadi guide-nya, penunjuk jalan. Tapi sekarang ketika ini perilakunya sudah kembali, itu tanda bahwa beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa ternyata kalau nak jadi wali tak usah zikir panjang-panjang. Mamano kalau jadi pemimpinlah yang adil. Ustaz, aku ni bukan bos, aku ni bawahan. Mak mana cara jadi wali gampang? Apa? Sabarlah atas kecerewetan bini, jadi wali insyaallah. Jadi gampang. Kalau bapak ibu bininya cerewet, sabar, wali kalau insyaallah. Minimal wali walidayya. Amin Allahumma amin. Nah, tapi ibu-ibu sini tidak cerewet, insyaallah ibu ini salehah semua. Amin Allahumma amin.
Kemudian selanjutnya, aminnya bapak-bapak terus kayaknya terpaksa ini. Kemudian yang kedua, qalu maktubun fi 'asa Musa. Dikatakan para ulama, tertulis di tongkatnya Nabi Musa, bahwa seorang alim atau ulama bahasa kita apabila tak mengamalkan ilmunya, maka dia dan iblis itu sama. Ta'udzubillah. Mengapa? Karena iblis itu alim. Iblis itu alim. Iblis itu makhluk yang dulunya ketika terjadi pembasmian kaum-kaum Banul Ban dan Banul Jan di muka bumi, karena mereka bikin huru hara perang tak sudah-sudah, suku ini membunuh suku ini, jin ini, mereka perang terus. Sampai sekarang pun jin itu jangan dikira mereka kompak, mereka berperang satu sama lain dengan mereka. Maka kemudian akhirnya malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk membasmi. Ketika dibasmi ada jin kecil, diselamatkan oleh malaikat Jibril, minta izin kepada Allah untuk diajari, dibawa ke langit. Dia namanya Azazil. Maka belajar puluhan ribu tahun diajari malaikat Jibril tentang Allah, asma Allah, tentang ketuhanan, tentang ma'rifat, segala macam diajari. Cuma kemudian setelah dia menjadi, bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Azazil ini bahkan menjadi gurunya malaikat. Sampai kemudian Allah memutuskan, mengumumkan, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Maka iblis bikin provokasi. Ya Rabb, apakah engkau menciptakan di muka bumi ini yang akan menumpahkan darah? Maka kata Allah, aku tahu dibandingkan dengan kalian. Maka kemudian Allah perintahkan ketika jadi Nabi Adam, maka semuanya diperintahkan untuk memberikan penghormatan. Jadi sujud sini bukan sujud nempel dahi di lantai, itu tidak. Sujud di sini artinya apa? Sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Maka kemudian iblis menolak, enggan. Merasa dia lebih hebat, merasa martabatnya lebih tinggi, lebih punya banyak ilmu, ibadahnya lebih duluan, lebih senior. Alim dia, alim di sini, soleh, dia ahli ibadah, juga dia punya pengetahuan. Gurunya malaikat Jibril kok. Maka kemudian Allah bertanya, menegur, kenapa engkau tak sujud? Ya Rabb, engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Maka kemudian Allah melaknat Azazil dan jadilah dia iblis. Iblis artinya yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di dalam tongkat Nabi Musa itu tertulis, dikatakan ulama bahwa tertulis di tongkat Nabi Musa itu apa yang tertulis? Kalimat, siapa yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia dengan iblis itu sama saja. Yang kedua, wal wali idza lam ya'dil bainan nasi yakunu huwa wa fir'aunu sawaun. Yang kedua, jikalau ada wali di sini bukan wali Allah tapi maksudnya pemimpin. Pemimpin kalau dia tidak bisa berlaku adil di antara rakyatnya, di antara manusia, maka dia dan Fir'aun itu sama. Dia dengan Fir'aun sama-sama penguasa, tetapi tidak mau adil kepada rakyatnya. Kemudian wattajiru businessman, penguasa, apabila dia tidak menginfakkan hartanya yang telah Allah fardukan atasnya, maka dia dengan Qarun itu sama. Qarun itu sudah janji ke Nabi Musa, kita sudah bahas. Satu Musa, misan sepupu, minta sama Allah, sugikan aku Kata Nabi Musa, sabar dan itu lebih baik. Sampai 3 kali berdoa, ditolak terus. Ketika kali keempat kata Allah, silahkan dan aku berlepas. Maka sampai sudah terkumpul harta, sudah sampai haul dan nisab, maka diminta, dak kate ini mano ado, ini cerita intinya dak galak. Ini ada merupakan pekerjaanku, aku yang capek, aku ini ngapain aku harus bayar zakat. Akhirnya seperti itu. Yang berikutnya dinyatakan wal faqiru idza lam yasbir ala faqrihi yakunu huwa wal kalbu sawa.
Sementara orang yang fakir tidak sabar atas kefakirannya. Tidak sabar atas kefakirannya, sudah fakir tapi tak mau ibadah maksudnya, maka dikatakan oleh kalam ulama dia sama saja ya dengan anjing kira-kira. Naudzubillah. Jadi ini tak katik pilihan yang baik. Ya iblis, ya Qarun, ya kemudian kalb atau anjing. Naudzubillah. Berarti intinya apa? Intinya adalah bahwa ketika ada kesempatan dalam kondisi apapun, mau kaya maka kita tetap ibadah dan syukur. Ketika miskin maka kita sabar dan kita sabar dan kita ibadah. Kemudian jadi pemimpin yang adil. Ketika jadi bisnismen kemudian mengeluarkan kewajiban, maka itu kita selamat dari yang hal seperti ini. Berikutnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memakai pakaian muraqqa' min ath-thiyab. Jadi beliau itu pakai pakaian yang compang-camping. Kemudian beliau itu tidur beralaskan ya. Beliau punya syal, dibentangkan syalnya itu di atas padang pasir di bawah pohon kurma. Kemudian bantalnya dia dari apa? Bantalnya dari batu yang pipih. Bersih-bersihkan, jika tadi musuh sudah itu tidur beliau. Tidur betul-betul pulas tanpa pengawal. Di saat itu Raja Romawi dia ngomong kepada pengawalnya, ini lihat Umar bin Khattab ini. Wahai Umar, katanya, adalta fa aminta fanimta. Wahai Umar, kata Raja Romawi ini, kalau tak salah Raja Agustinus atau siapa, maka dia ngomong seperti ini. Wahai Umar, engkau adil, dengan itu kemudian engkau aman, dan dengan itu kemudian engkau menjadi bisa tidur. Bapak Ibu, orang kalau sudah adil maka aman dia. Raja Bapak Ibu, kalau dia adil, presiden kalau dia adil, dari Sabang sampai Merauke, tak kati enak nuja dia. Aman dia. Ngapo? Karena dia sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga rakyat sudah merasa mendapatkan hak-haknya. Maka kemudian kalau ada yang nyerang, itu pasti bukan rakyat, pasti orang yang dengki pengen mendapatkan kekuasaan, itu pasti. Tapi kalau rakyat tak akan terjadi. Sama seperti Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu, dia itu ketika jalan tak pernah pakai pengawal, sendiri saja, kadang nyamar, kadang di istana, kadang nyamar lagi, atau kadang rakyat biasa. Dan rakyat biasa ngelihat, oh khalifah biasa wae. Tidak pun misalnya nak ganggu apa, biasa wae. Masya Allah, bisa seperti itu ya, hebat. Kenapa? Karena beliau tak perlu berpura-pura jadi orang baik, karena memang sudah jadi orang baik. Sudah tak perlu pencitraan, karena citra itu sudah ada pada beliau. Solehnya ada di dia, adilnya ada di dia, sudah aman sudah. Maka kemudian dikatakan oleh Raja Romawi, ya Umar, wahai Umar, Anda berlaku adil, menjalankan hukum dengan adil, sehingga Anda merasa aman, tak perlu ada ancaman. Orang kalau aman nyenyak tak tidur, oh nyenyak, papan sekeping laju itulah, tiang Nurul Persada aman itu, kira-kira itu pas. Tahu-tahu lah assalamualaikum sholat Jumat kira-kira misalnya, itu saking merasa amannya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada orang ngantuk, itu pacak ngantuk di masjid musola, itu tanda hatinya damai. Jangan diganggu, apalagi nak dipoto, jangan aib bahwa oh ustaz dia itu dipoto, buat jangan. Bahkan untuk sesama kita pun jangan sampai dipoto, apalagi diviralkan, jangan ya. Karena itu merupakan satu kenikmatan yang mahal sekali. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, ceritanya, ini cerita kenapa bisa terjadi. Ini ceritanya ada penggalan sejarah. Ketika Romawi, bukan Romawi, tapi Palestina, saat itu Baitul Maqdis, Palestina, masih dalam kekuasaan orang-orang Romawi. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berupaya untuk membebaskan Palestina, Baitul Maqdis dari cengkraman penguasa Romawi yang lalim. Dan ternyata inisiasi ini disambut oleh rakyat orang Palestina dan orang-orang Romawi sendiri yang mencoblos itu.
Kenapa? Karena mereka dibikin tak adil sama rajanya. Ya lalim, kemudian suka maaf mengganggu. Itu pasukan yang mengganggu wanita, segala macam. Maka kemudian Umar bin Khattab mengutus pasukan, jalan pasukan, dilaporkan. Ketika dilaporkan sampai berita ini, kemudian siapa penasehat spiritualnya Raja Romawi saat itu? Penasehat spiritualnya adalah para pendeta Yahudi. Ngomong. Ketika dilihat oleh dikeket dari jauh, kan perjalanan berapa kilo mereka sudah dipantau itu. Dilihat, wahai raja celaka. Ngapa? Kita ini kedatangan pasukan yang dak katik lawannya. Ngapa? Dijingok, dipantau malam, mereka cengeng seperti bayi, seperti para pendeta, nangis berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika siang hari mereka gagah perkasa luar biasa. Wahai raja, dak baca ini. Maka kata raja, cari cara supaya bisa mengalahkan mereka. Dipilihlah cara apa caranya? Bahwa setiap tempat kampung yang mereka lewati, di setiap rumah itu dipasang guci, pundi-pundi itu diisi emas perak. Diisi. Pasukan itu masuk, sikok pun dak kate yang menoleh kepada guci-guci itu, yang berisi pundi-pundi, berisi emas dan perak itu. Jalan aja blok. Lewat satu rintangan. Satu ujian lewat, dilaporkan lagi bagaimana perkembangan, tak bergeming. Sampai kemudian kampung berikutnya, maka diutuslah wanita-wanita, kemudian gadis-gadis Yahudi itu dibuat di depan rumah itu untuk sengaja untuk menggoda mereka. Tetap mereka jalan tegak, tak melirik wala satu pun. Maka kemudian oleh pendeta raja sudah tidak baca lagi, dikalahkan ini. Dua godaan tadi sudah tidak bisa, maka sekarang Anda serahkan kunci Baitul Maqdis, serahkan kepada pemimpin mereka. Akhirnya tanpa peperangan itu Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa diserahkan dengan damai. Ngapa? Karena takut dengan kehebatan pasukan muslim yang rohaninya luar biasa. Pada hari di mana kemudian kunci gerbang sebagai bentuk kita kan potong apa? Potong pita maksud bukan potong nota. Potong pita itu kalau kita kena ini serahkan kunci pintu gerbang, maka kemudian diputuskan hari di mana itu akan ada apa? Akan ada penyerahan secara kenegaraan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pengen menerima itu secara langsung. Beliau di tenda beliau pada hari itu, maka kemudian beliau keluar pakai jubah yang bagus, jubah kebesaran. Lah sampai berjalan beliau naik keledai. Akhirnya ada yang kurang, kata beliau. Pecah bukan aku begitu. Seperti bukan diri saya ini. Balik lagi memakai jubah yang penuh dengan tambalan itu sampai kalau tak salah antara 13 sampai 17 tambalan. Itu yang beliau pakai. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, adilnya Sayyidina Umar bin Khattab, mengapa sampai setan takut, kemudian malaikat takut, bumi takut? Maka beliau punya satu asisten. Untuk acara kenegaraan ini punya satu asisten, katanya begini. Kita dari sini, dari tenda ke tempat rajanya di Baitul Maqdis itu kan jauh. Kata Umar bin Khattab, maka kita gantian wae. Tiap setengah jam ada yang naik keledai, ada yang menuntun. Oh, tak pacak kata khalifah. Kau galak nanggung dosaku di akhirat nanti. Akhirnya dengan sangat berat hati oleh sang asisten disetujui. Tiap setengah jam Khalifah Umar bin Khattab naik keledai, maka asistennya yang megang kendali itu. Kemudian setengah jam berikutnya asisten yang naik Sayyidina Umar bin Khattab itu megang kendali keledai. Sampai ketika di tempat yang ditentukan, ternyata itu gilirannya asistennya yang naik. Masuk itu di daerah pasukan yang banyak beribu-ribu itu depan Raja Romawi itu, dikira, oh itu disambut selamat datang Umar bin Khattab, kira-kira. Bukan, ini Umarnya. Masya Allah, ini kagum semua. Kemudian diberikanlah kunci. Maka kemudian selesai upacara, datang pendeta Yahudi mendekati Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Umar, wahai Khalifah,
Ya Amirul Mukminin, sungguh Anda, sifat-sifat Anda sudah dimaktubkan bahwa kelak Baitul Maqdis nanti kuncinya akan diserahkan dan diterima oleh sahabat Nabi Muhammad yang tambalan jubahnya tuh sampai 17 tambalan. Lihat Bapak Ibu, tadi nak berangkat kan pakai jubah kebesaran, tapi beliau merasa gelisah, kayak seperti bukan saya. Akhirnya beliau balik lagi, beliau gantikan dengan jubah kebesaran beliau yang seperti itu tambalnya, Athiyabul Muraqqa. Nah, ini menunjukkan betapa sakingnya Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau adil terhadap rakyat, sementara beliau tak memperhatikan diri sendiri. Nah, ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini beliau Masya Allah luar biasa ini. Kenapa? Betul-betul takwa, betul-betul adil, betul-betul memperhatikan nasib rakyat yang menjadi bawahan dan tanggung jawabnya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan Umar yang baru di dunia ini. Amin Allahumma amin. Jangan sisip dikit jadi khalifah nak kawin lagi, naudzubillah. Kemudian selanjutnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yabki lailan wa naharan, fasu'ila an dzalika faqala qad wullitu amran in a'dil uhasab wa in adlim u'aqab. Masih tentang Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini sering nangis Bapak Ibu. Dan menangis itu bapak-bapak jangan merasa ya penicengeng, tak apa-apa. Orang nangis kan berarti hatinya lembut. Jengok budak kecil belum makan nangis. Jengok apa misalnya, ya Allah, jengok menara belum jadi nangis. Ngapa nangis? Kapan ya Allah, sudah siapa yang baca kau gerakkan hati? Itu nangis yang itu gara-gara itu. Ngapa dari awal diumumkan setiap Jumat masih belum nambah ini nangis, prihatin dia. Nah, ini tanda orang lembut hatinya. Nah, kemudian beliau itu apa curhatannya ketika nangis, terutama ketika nangis itu ketika malam-malam, beliau menyatakan qad wullitu amran, sungguh aku ini, bahasa sederhananya, dipaksa untuk mengurusi urusan, maksudnya jadikan khalifah. In a'adil uhasab, ruginya kata Sayyidina Umar bin Khattab kalau nak berpikir secara jernih dan cermat, kalau aku jadi adil saja, pemimpin adil, aku masih dihisab sama Allah. Wa in adlim uaqab, sementara kalau aku zalim tak perlu dihisab lagi, langsung diazab oleh Allah. Kata beliau itu seperti ini maksudnya. Tak kata lemak-lemaknya sebenarnya jadi pemimpin itu. Ngapa? Kalau jadi pemimpin yang adil masih diperiksa satu-satu oleh Allah hari per hari, kemudian orang per orang jadi rakyat, itu diperiksa sama Allah satu persatu. Tapi kalau sudah pasti zalim, tak perlu lagi dihisab, langsung dijebloskan ke neraka. Maka beliau nangis. Nah Bapak Ibu, sekarang bagaimana fenomena orang bahkan nyari-nyari jabatan? Kita berhusnudzon, beliau-beliau ini adalah orang-orang dengan mental seperti Sayyidina Umar bin Khattab insyaallah. Jadi nangis terus tiap malam, prihatin kepada umat. Mudah-mudahan seperti itu. Amin Allahumma amin ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Selanjutnya masih tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kalau bicara tentang orang yang adil, maka Sayyidina Umar bin Khattab sering sekali dijadikan sebagai sandaran bukti bahwa beliau selama menjadi khalifah la yanamu lailan wala naharan. Beliau itu susah sekali tidur baik malam maupun siang. Bukan tak tidur, bukan, tapi maksudnya susah tidur. Tiba-tiba terbangun, tidur lagi terbangun. Seperti orang bukan insomnia. Insomnia itu kan karena penyakit, tapi ini karena memang betul-betul rasa khawatir. Kenapa? Wa inna ma hiya khafaqatun bi ra'sihi wa huwa jalisun. Kenapa? Beliau itu kalau tidur itu beliau itu ngantuk jadi duduk itu ngantuk. Cak tadi itu tertidur tegal ketika ada acara kenegaraan seperti itu, beliau tertidur. Selebihnya beliau lebih banyak ngantuknya daripada tidur secara berbaringnya. Ini maksudnya. Jadi bukan tidak tidur, tapi sedikit tidurnya siang maupun
malam. Wa kana yaqulu, dan dia terus ngomong, idza nimtu fil laili dhayya'tu nafsi wa idza nimtu fin nahari dhayya'tu ra'iyati wa ana mas'ulun anhum. Dikatakan kenapa beliau sampai susah sekali tidur siang maupun malam, sedikit tidurnya siang maupun malam, cuma ngantuk-ngantuk duduk itu ngantuk manggut-manggut seperti itu bahasa kita. Kenapa? Kata beliau, kalau saya tidur malam, saya menghilangkan kesempatan emas. Kalau saya tidur siang, saya menyia-nyiakan rakyat, sementara saya itu akan ditanyai tentang mereka. Saya punya tanggung jawab terhadap mereka. Aku menghilangkan kesempatan emas, maksudnya kalau malam itu maksudnya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidur rugilah, maka beliau malam-malam bermuhasabah, ibadah, qiyamul lail, segala macam. Jangan sampai kesempatan emas itu hilang. Sementara kalau siang saya jarang sekali tidur. Kenapa? Kalau tidur bagaimana urusan umat? Umat ini nak diurus. Tidak nak ngado ke tidur baik kongko baik atau segala macam. Nah, seperti itu. Jadi bahwa betapa ternyata adilnya Khalifah Umar bin Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, poin ke-6. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tadi Sayyidina Umar bin Khattab, sekarang cicit beliau Umar bin Abdul Aziz. Mengapa? Karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari pihak ibu beliau itu masih cucunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pantas sebenarnya Bapak Ibu ada konsep bebet, bibit dan bobot itu betul. Karena kalau bibit orang baik berharap ke bawah-bawahnya dia juga baik. Artinya besar harapan seperti itu. Nah, maka dinyatakan seperti ini bahwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dijadikan khalifah, dibaiat, diangkat jadi khalifah, di dalam kamar beliau itu terdengar tangisan wanita. Ketika siapa saja, istri beliau, istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan hamba sahaya perempuan beliau. Kenapa? Semuanya dikumpulkan. Anak-anakku, istri-istriku, wahai pembantu-pembantuku. Hari ini aku diangkat jadi khalifah. Yang pengen hidup kaya, pengen hidup mewah sebagaimana biasa, maka ini pesangon kalian, aku berikan uang yang banyak sekali, dan itu bisa sampai berapa 7 turun kira-kira, tapi kalian saya ceraikan. Kemudian kalau kalian tetap mau hidup bersama saya, maka serahkan harta-harta kalian, siap-siap hidup sederhana, bahkan jadi orang miskin bersama saya. Maka nangis. Ngapa nangis? Nangisnya itu tak galak berpisah dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini Bapak Ibu sebelum diangkat jadi khalifah, sebelum dibaiat jadi khalifah, Masya Allah, jarak 3 meter itu orang sudah dengar, sudah tercium dengan aroma minyak wangi beliau. Minyak wanginya bukan minyak wangi yang 10.000 itu, bukan yang ada di Nurul Persada sok udah. Sekali maulid itu mungkin sampai 1,5 juta kira-kira itu kan ada minyak-minyak semain itu 10 juta itu. Nabi seperti itu. Jarak 2-3 meter tuh aroma wangi parfum premiumnya sudah. Tiap hari pakai baju baru. Steady beliau ganteng. Tapi hari di mana beliau diangkat jadi khalifah, semua fasilitas itu beliau balikkan. Istrinya dikumpulkan. Ayo, kalau kalian mau hidup bersama saya, maka hidup sederhana, serahkan semua harta, gelang, kalung, subang, segala macam, serahkan ke Baitul Mal. Tapi kalau kalian masih pengen hidup mewah, silahkan, ini harta kalian kuceraikan dengan baik-baik. Ini pesangon hidup. Tak galak kalau akhirnya mereka apa? Mereka tetap mengikut Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan diriwayatkan kan seperti itu dalam cerita ketika beliau didatangi oleh anaknya, anak bujangnya, ya Khalifah, ya Abah, datang, apa nak datang ada urusan keluarga atau negara? Keluarga. Maka lampu ini dimatikan, ganti lampu ini.
Kenapa? Ini lampu dari Baitul Mal, kas negara. Ini lampu dari punya pribadi sendiri. Maka beliau hidupkan lampu karena urusan keluarga, maka hidupkan lampu yang memang itu punya mereka. Itu luar biasa. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, pantas sekali kemudian mereka mendapatkan tempat yang pertama di akhirat, mendapatkan perlindungan Allah karena saking adilnya mereka dalam memutuskan hubungan dan dalam mereka menjadi orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Kemudian selanjutnya adamul wujudil wali syarrun wa wujudul walil jahiri syarrun lakinnahu ahwanu syarraini. Ketiadaan adanya wali itu maksudnya tidak ada pemimpin itu buruk. Kemudian adanya pemimpin buruk itu, ada pemimpin yang zalim itu juga buruk. Akan tetapi itu lebih ringan dibandingkan dengan dua perkara. Maksudnya bahwa kalaupun ada pemimpin yang zalim, minimal ada pemimpinnya. Dan sezalim-zalim pemimpin kadang-kadang masih ada baiknya. Tapi kalau di satu tempat tidak ada pemimpinnya, bagaimana mau baik? Maka ini maksudnya bahwa tidak ada pemimpin itu buruk, ada pemimpin yang zalim itu buruk, tetapi bahwa tetap kita butuh dengan pemimpin. Maka dalam konteks ahlu sunnah wal jamaah, kita boleh tak senang. Pada konteks seperti sekarang ini, kita mungkin tak senang dengan fulan bin fulan, mungkin kita tak sehaluan dengan beliau, tapi ketika dia sudah jadi pemimpin, sami'na wa ata'na, kita wajib taat. Dan ini yang dilakukan oleh banyak umat muslim yang memang dia sadar dengan agamanya, yang dia paham dengan agama. Kita lihat betapa banyak tokoh-tokoh besar kita ketika dengan satu pemimpin mereka tak sependapat. Mereka punya calon sendiri, tapi ketika dalam pemilihan umum kemudian fulan bin fulan kemudian resmi, ya sudah sami'na wa ata'na. Tidak boleh dalam Islam itu kemudian kita makar, kita mengkudeta, itu haram hukumnya. Itu namanya bughat, itu pelanggaran besar dan itu sangat-sangat pedih siksanya di neraka jahanam kelak. Maka tidak ada dalam Islam konsep misalnya kita memberontak, itu tidak ada. Kalaupun kita mencari pemimpin yang baik dengan cara yang diperkenankan, disahkan oleh konstitusi. Selanjutnya, ikhwan yang muliakan Allah, bahwa yang bagi an taquma bihuquqin nasi wa illam yaqumu bihuquqika wa la tas'alahum an adami qiyamihim bihuquqika bal ihmilhum ala halatin hasanatin fa inna dhalika min akhlaqis siddiqin. Bahwa kadang-kadang sebagai pemimpin kadang-kadang boleh jadi ketemu rakyat yang tak taat, rakyat yang mungkin tak menjalankan kewajibannya. Maka seyogianya sebagai pemimpin dia sudah laksanakan kewajiban, sekalipun ternyata kemudian sikap rakyat itu tidak seperti yang diharapkan. Karena kewajiban kita apa? Kewajiban kita paling minimal adalah kita menjadi orang-orang yang selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah protes misalnya, oh rakyat ini kemudian tak milih aku, akhirnya jalannya tak diperbaiki, kira-kira gimana itu kan? Itu kan bukan negarawan, itu bukan mental pemimpin yang baik. Itu cuma orang pendendam yang kebetulan bahasanya tak tepat, kebetulan terpilih jadi pemimpin. Karena kalau jadi pemimpin itu tak senang, tetap kewajiban kita memberikan hak-hak mereka. Sekalipun mereka mungkin tak senang, tak apa, itu sudah urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di sini pembahasan kita. Sudah masuk waktu isya belum? 4 menit lagi. Kalau ada yang nak bertanya diaturi, nak nambah ke atau kita diskusi, silakan Bapak Ibu ngisi 4 menit yang bersisa. Jaknya ibu-ibu ini pengen menjadi pemimpin yang baru ini.
Tanya. Tidak ada. Tidak kata Bu ya? Alhamdulillah. Lemaknya di sini tuh paham kalau insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mari kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Syukran, makasih. Izin.